Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan dan salam Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ini adalah video kedua dari materi kita mengenai konstitusi. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas apa pengertian dan fungsi konstitusi. Maka pada kali ini kita akan membahas apa isi konstitusi dan bagaimana sikap warga negara terhadap konstitusi. Dua hal ini sudah kita bahas sebelumnya di video pertama, maka pada video yang kedua ini yang akan kita bahas adalah poin ketiga dan poin keempat. Steinbeck mengatakan bahwa konstitusi itu setidaknya berisi mengenai jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Ketika negara kita berdiri, diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, maka pada 18 Agustus kita sepakati, kita sahkan yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu adalah konstitusi bagi negara kita, di mana di dalamnya diatur mengenai jaminan terhadap hak-hak dari warga negara. Ada warga negara, ada mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan. Warga negara punya hak apa? Yang memegang kekuasaan pemerintahan itu punya kewajiban apa? Itu diatur di dalam konstitusi. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Ada yang namanya presiden, ada yang namanya DPR. Ada juga pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Presiden tugasnya apa, DPR tugasnya apa, Mahkamah Agung tugasnya apa, dan ada batasan-batasan. Mahkamah Agung ya hanya tugas-tugas yang berkaitan dengan aspek yudisial, penegakan hukum. Presiden itu eksekutif, DPR itu adalah legislatif. Dibagi-bagi kekuasaan itu dan kemudian dibatasi. Isi konstitusi itu struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana hubungan di antara kekuasaan-kekuasaan itu dan bagaimana hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. Itu adalah isi konstitusi. Ada juga yang berpendapat bahwa konstitusi itu suatu bentuk aturan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara. Tadi sama, mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara satu dengan yang lainnya, tadi juga sama. Yang ketiga juga sama, mengatur bagaimana hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Kalau Miriam Budiarjo mengatakan bahwa konstitusi itu berisi mengenai pengaturan tentang organisasi kenegaraan, yang dimana di dalamnya ada pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ada juga jaminan tentang hak-hak asasi manusia, hak-hak dari warga negara, dan juga sebetulnya ada kewajiban warga negara yang diatur di dalam konstitusi. Ada juga diatur mengenai prosedur bagaimana mengubah konstitusi, mengubah undang-undang dasar, dan ada kalanya juga memuat larangan untuk mengubah hal-hal tertentu dari undang-undang dasar. Itu adalah isi konstitusi. Jadi kalau kita simpulkan dari pengertian, fungsi, dan tadi isi pembahasan mengenai isi konstitusi, bisa kita simpulkan bahwa konstitusi itu setidaknya berisi hal-hal yang mendasar dan penting bagi negara. Struktur negara. Di dalam negara itu ada apa saja elemen-elemennya. Itu diatur di konstitusi. Yang kedua, umumnya hal-hal yang diatur itu isinya itu bersifat garis-garis besar yang pada akhirnya nanti pada kelanjutannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas atau organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan antara lembaga negara tadi, hubungan antara negara dengan warga negara, dan bagaimana aturan mengenai perubahan konstitusi. Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur dari bangsa yang bersangkutan. Nanti akan kita bahas di konstitusi kita itu di bagian mana. Yang terakhir adalah konstitusi berisi hubungan antara warga negara, hubungan dengan negara dengan warga negara, serta jaminan hak-hak dasar warga negara. Ini adalah secara umum gambaran mengenai konten atau muatan atau isi dari konstitusi. Lalu konstitusi Indonesia itu apa sih? Konstitusi yang berlaku di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah Undang-Undang Dasar yang ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus, diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden pada 5 Juli 59, dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli oleh DPR, dan yang telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali pada tahun 99, 2000, 2001, dan 2002 terakhir. Sampai saat ini kita belum melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar kita. Adapun konstitusi lain yang pernah berlaku itu adalah konstitusi RIS, itu pada tahun 1949 sampai 1950. Konstitusi ini berlaku ketika Indonesia menjadi berubah bentuk menjadi negara Indonesia Serikat, dan ada UUDS, Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku juga, itu pada tahun 1950 sampai keluarnya Dekret Presiden 1959. Ini kembali lagi kita kembali kepada negara kesatuan UUDS ini, tetapi Undang-Undang Dasar sementara. Dan pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar yang awal. Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 2 bagian, pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri dari 4 alinea sebagai perwujudan pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Inilah yang tadi, bahwa isi konstitusi itu adalah salah satunya adalah pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah hidup yang merupakan nilai-nilai luhur dari bangsa kita. Ada 4 alinea, ya, silakan teman-teman baca dan hafalkan barangkali. Pembukaan konstitusi suatu negara adalah bagian yang paling sakral dari konstitusi, di mana di dalamnya termuat berbagai hal, kejadian, impian yang sangat mendasar, yang sifatnya mendasar sifatnya bagi bangsa yang bersangkutan. Konstitusi khususnya pembukaan itu syarat dengan ide, cita-cita, dan moralitas. Itu bagian pembukaan. Ada pasal 1 sampai 37, keseluruhan ada 21 bab, 73 pasal jumlahnya, tetapi pasalnya pasal 1 sampai 37 karena ada pasal 28A, 28B. Total jumlah pasalnya adalah 73, 170 ayat, dan lain sebagainya. Secara umum berisi tentang identitas negara, lembaga negara, sistem pemerintahan negara, hubungan negara dengan warga negara, konsepsi negara, dan bagaimana kita mengubah konstitusi kita. Kira-kira identitas negara itu ada di pasal berapa? Mari kita coba lihat. Identitas negara, ya, ini adalah naskah Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita. Ini adalah identitas. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum. Ini adalah pasal yang berisi mengenai identitas.
Lembaga negara misalnya ada di beberapa, nah ini kekuasaan pemerintahan negara, ada presiden, ya, ada mana lagi, presiden, Dewan Pertimbangan Agung sudah dihapus, ada kementerian, ada pemerintahan daerah, ada DPR, ya, ini lembaga-lembaga negara. Hubungan warga negara dengan negara ini diatur di dalam pasal, misalnya di pasal 20, nah, 27, ya, 28. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Ini adalah hubungan antara negara dengan warga negara, di mana warga negara berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Di sisi lain, negara berkewajiban memenuhi itu. Memenuhi bahwa setiap orang di dalam negara ini berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Konsepsi negara ya tadi sudah ada ya. Dan bagaimana kita mengatur isi di Undang-Undang Dasar kita adalah bagaimana kita mengubah konstitusi kita, itu ada di pasal 37 ya, perubahan Undang-Undang Dasar. Di konstitusi juga kita atur mengenai bendera resmi ya, bahasa resmi, lambang resmi, lagu kebangsaan resmi kita. Semua diatur, dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Bendera Indonesia kita ya hanya, bendera kita adalah bendera merah putih, sang merah putih. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Tidak ada lagu kebangsaan lain, tidak ada lambang negara lain, yang ada adalah Garuda Pancasila. Ya. Terakhir, lalu apa yang perlu kita lakukan sebagai warga negara terhadap konstitusi? Setelah kita mengetahui apa itu konstitusi. Pertama yang harus kita atau teman-teman lakukan adalah bagaimana kita memahami secara utuh dan lengkap konstitusi yang ada di negara kita. Kita pahami apa saja isinya, kita hayati. Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup bernegara. Artinya, tadi kan kita sudah paham bahwa konstitusi itu sebagai pedoman, petunjuk bagaimana kehidupan bernegara ini kita jalankan. Ya, kita harus berpedoman pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghindari perilaku inkonstitusional, artinya menghindari perilaku yang bertentangan dengan konstitusional. Kalau di pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, maka kita dalam berperilaku sebagai warga negara juga harus menghormati siapapun, agama apapun, untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau kita melarang seseorang untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, maka kita sebetulnya sudah melakukan perbuatan yang inkonstitusional. Kita harus bersikap kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Satu hal lagi sebetulnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di sana di alinea keempat, bahwa kita menegaskan bahwa negara kita adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan lain sebagainya, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebetulnya adalah naskah atau teks Pancasila. Artinya ketika kita menyadari dan konsekuen dengan konstitusi, maka kita harus juga berperilaku selain sesuai dengan konstitusi, kita juga harus berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila. Kita bersikap sebagai warga negara harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam bersikap. Kira-kira seperti itu yang bisa kita bahas pada materi konstitusi ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.